Marilah saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mendoakan persembahan hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kami persembahkan hari ini. Kami unjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan, maupun suka duka kami hari ini. Dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus, yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami hari ini, sehingga kami siap menjadi saksi-Mu dan kasih-Mu. Bersama Santa Maria, Bunda Yesus, dan Bunda Gereja, secara khusus kami berdoa bagi wujud-wujud Bapa Suci dan para Rasul, doa Gereja Indonesia bulan ini. Wujud universal orang-orang yang menderita karena depresi. Semoga mereka yang menderita karena depresi dan kelelahan mental mendapat dukungan dan tuntunan ke hidup yang lebih baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia, penghayatan iman. Semoga keluarga Katolik dapat menghayati iman yang secara lebih baik dalam kehidupannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Wujud khusus, sudilah mempersatukan kami dengan semua saudara-saudari kami yang sudah meninggal dan mendoakan kami sebagaimana Santo Yosef merestui pelayan Sang Putra. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan pada hari ini. Injil diambil menurut Lukas, bab 14 ayat 25 sampai 33. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara yang tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikan. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu apakah dengan 10.000 orang ia melawan musuh yang akan menyerang datang dengan 20.000 orang. Jika tidak dapat, ia mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan pada hari ini. Mengikuti Yesus berarti kita harus menomorsatukan Yesus. Kata-kata membenci bapa, ibu, istri, anak-anak, dan lain-lain. Menunjukkan bahwa sebagai murid Yesus, kita tidak boleh terlekat kepada mereka. Demikian juga melepaskan diri dari segala milik. Berarti Yesuslah harta milik yang utama. Tidak heran apabila banyak orang yang mundur untuk mengikuti Yesus.
karena syarat-syarat yang berat darinya. Meskipun begitu, Yesus tidak mau menarik kembali syarat-syarat ini. Apakah sebagai murid Yesus kita tetap setia sampai akhir? Inilah yang membuat kita menjadi renungan kita pada hari ini. Dan semoga kita selalu merelakan dan ikhlaskan apa yang ada pada diri kita sendiri. Marilah kita mohon Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.